Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi modul 3 yaitu software FENSIM untuk memenuhi tugas presentasi dari Laboratorium Sistem Simulasi Industri UPN Veteran Jawa Timur 2020. Kami dari kelompok 44, di mana saya sendiri adalah Vicky Marcel Perdana, NPM 180 320 10124. Dan rekan saya Ivan Jeremias Jewinata, NPM 180 320 10135. Yang pertama, saya ingin menjelaskan materi tentang software FENSIM, yaitu ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah dari modul 3 ini adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan sistem dinamis dengan menggunakan software FENSIM pada persediaan produk sepeda motor di PT Makmur Prima Sidoarjo. Kenapa kita mengambil produk sepeda motor? Karena dalam studi kasus kita mendapat studi kasus tentang permasalahan otomotif. Untuk tujuan modul 3 sendiri ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan produksi yang tergolong sistem dinamis. Yang kedua, mengenal software FENSIM serta cara penggunaannya. Yang ketiga, menggunakan software FENSIM dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Untuk manfaat dari modul 3 atau software FENSIM tersendiri, yang pertama yaitu agar dapat mengidentifikasi permasalahan produksi yang tergolong sistem dinamis. Yang kedua, agar dapat mengenal software FENSIM serta cara penggunaannya. Yang ketiga, agar dapat menggunakan software FENSIM dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem dinamis. Di mana sistem dinamis merupakan suatu metode permodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950 dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori lain. Kemudian di sini ada materi tentang definisi sistem dinamis. Di mana sistem dinamis adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamis merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan satu sama lain dan menuju ke arah keseimbangan. Berikut merupakan gambaran dari sistem umpan balik atau feedback yang terdapat dalam sistem dinamik. Ini adalah gambar dari casual loop diagram atau CLD dari persediaan sepeda motor di PT Makmur Prima sesuai dengan studi kasus kami tentang otomotif. Selanjutnya, ada 3 aspek penting dalam melakukan simulasi yang didasari dengan sistem dinamis, diantaranya yang pertama, mempelajari sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Contohnya inflasi. Dengan adanya pengurangan tenaga kerja akan terjadinya penambahan inflasi. Yang kedua yaitu umpan balik atau feedback. Dalam metode sistem dinamis, pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable, dan perhatian dapat lebih difokuskan pada variabel-variabel tersebut. Berikut ada 2 umpan balik atau feedback. Yang pertama ada reinforcing feedback. Yang kedua ada balancing feedback. Yang pertama itu reinforcing feedback adalah umpan balik positif dengan lambang positif atau plus. Pada dasarnya adalah umpan balik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua ada balancing feedback atau umpan balik negatif dengan tanda negatif yang berfungsi sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Contoh urutan kausal. Selanjutnya ada sistem batasan atau boundary system.
Secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem, mana saja yang tidak. Untuk sistem batasan atau boundary system tersendiri ada 4 batasan. Ini yang pertama, membaca single positive feedback system. Diagram ini memberikan pengertian bahwa jumlah pengetahuan atau the amount of knowledge yang dimiliki mahasiswa akan mempengaruhi will effect performa mahasiswa, dan performa mahasiswa akan berpengaruh penguasaan akan pengetahuan, sehingga di mana pengetahuan dan performa mahasiswa ini saling berhubungan sehingga menimbulkan feedback positif atau single positive feedback system. Yang kedua ada single negative feedback system, yaitu suatu negative feedback loop yang berkecenderungan melawan arah dari loop yang mendekati equilibrium. Yang ketiga ada more complete single loop. Yang terpenting dalam more complete single loop sendiri yaitu harus diingat adalah jumlah elemen atau item yang ada di sebuah loop dapat menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu komplikasi positif dan negatif loop, merupakan gabungan dari positif dan negatif feedback system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software Vensim itu sendiri, di mana Vensim merupakan suatu perangkat permodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple kausal atau causal loop diagram atau CLD, atau diagram stock and flow diagram, dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah. Keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Berikut merupakan gambar tampilan utama pada software Vensim. Kemudian ada deskripsi dari studi kasus kelompok 44, di mana studi kasusnya tentang otomotif. Dengan nama perusahaan atau PT-nya Makmur Prima, yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Makmur Prima berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berikut merupakan gambar dari deskripsi studi kasus kelompok 44 yang telah dibuat menggunakan software Vensim, di mana variabelnya ada tingkat permintaan sepeda motor, jumlah produksi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah gagal produksi, konsumsi sepeda motor, harga sepeda motor, ekspor sepeda motor, dan impor sepeda motor. Sekian presentasi dari saya sendiri untuk materi tentang Vensim, dan untuk materi selanjutnya tentang software Vensim sendiri dan pengoperasian atau langkah-langkah menjalankan software Vensimnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Jeremias Jowinata. Nama saya Ivan Jeremias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Vensim. Yang pertama yaitu membuat causal loop diagram. Caranya pertama klik new model, kemudian initial time-nya diketik 2020, untuk final time-nya 2025, unit for time-nya diganti menjadi year, klik OK. Kemudian kita buat variabel-variabelnya. Yang pertama
ada spare part sepeda motor, kemudian tingkat permintaan sepeda motor. Produksi. Kemudian bila sudah semua variabelnya, kita buat arrow-nya. Kemudian kita beri tanda positif atau negatif pada arrow-nya. Untuk spare part sepeda motor tandanya positif. Kemudian tingkat permintaan positif juga. Jumlah produksi positif. Kapasitas positif juga positif. Jumlah tenaga kerja positif. Jumlah gagal produksi negatif.
Kapasitas produksi ke jumlah tenaga kerja negatif. Positif. Untuk impor sepeda motor positif, ekspor negatif, konsumsi negatif. Untuk harga sepeda motor negatif. Berikut hasil dari casual loop diagramnya. Jadi untuk faktor yang memiliki arrow positif artinya adanya penambahan berpengaruh terhadap variabel produksi sepeda motor. Sedangkan negatif yaitu pengurangan, seperti variabel yang negatif yaitu jumlah gagal produksi. Selanjutnya kita membuat stock flow diagram. Pertama, kita masukkan initial time dan final time. Untuk final time-nya yaitu 2025. Unit for time-nya yaitu year. Klik OK. Kemudian kita buat untuk levelnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat variabelnya. Yang pertama ada persentase peningkatan. Kedua, persentase penurunan. Ketiga yaitu permintaan pasar. Setelah itu kita buat rate-nya bisa. Kemudian rate berikutnya yaitu penurunan permintaan. Dan selanjutnya jumlah produksi sepeda motor. Untuk rate berikutnya yaitu import. Kemudian kita buat arrow-nya.
Nah, kemudian diisi untuk masing-masing variabelnya dengan cara klik equation. Nah, kalau warnanya hitam berarti belum terisi dan harus diisi agar bisa disimulasikan. Berikut adalah stock flow diagram yang sudah terisi datanya. Untuk persentase peningkatan nilainya 0,5, persentase penurunan 0,4, peningkatan permintaan rumusnya persentase peningkatan dikalikan 1000, penurunan permintaan persentase penurunan dikalikan 1000, jumlah permintaan sepeda motor rumusnya seperti ini, ketersediaan bahan baku seperti ini dengan initial value-nya 1000, jumlah produksi nilainya 1000, jumlah gagal produksi nilainya 200. Untuk impor, equation-nya permintaan pasar. Kemudian diklik simulasi. Klik yes. Pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 sampai tahun 2025 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan sepeda motor dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Pada tahun 2021, ketersediaan bahan baku sepeda motor sebesar 1.800. Pada tahun 2022, ketersediaan bahan baku sepeda motor sebesar 2.500. Pada tahun 2023, ketersediaan bahan baku sepeda motor sebesar 3.100. Pada tahun 2024, ketersediaan bahan baku sepeda motor sebesar 3.600. Pada tahun 2025, ketersediaan sepeda motor yaitu 4.000.